Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Raindra Sindu Zafirah. Hari ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Matahari Tak Terbit Pagi Ini oleh Fakhrunas M.A. Jabar. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu, tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah jadi pucat pasi tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang dengan sekuat daya, namun tak kunjung tergapai, kau pasti jadi kecewa seraya menegadah tangan penuh harap lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang membuat senyumnya begitu random selama ini? Matahari, bagimu tentu tak sekedar benda langit yang menguraikan kemilau cahaya, tetapi juga menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragamu. Bayangkanlah, bila matahari tak terbit lagi. Tidak hanya kau, tapi jutaan orang kebingungan dan menebar tanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit tempat matahari menyembul secara paksa dan penuh cahaya. Kaulah matahari itu, bidadariku. Berhari-hari, kau merekat kasih hingga terkoyak oleh waktu. Kekosongan itu kita bawa melewati jalan kesedihan. Kita harus terpisah jauh menjalani kodrat diri yang termaktub di singgah sana Luh Mahfuz. Semula begitu dekat, lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Kita mengisi halaman-halaman kosong kehidupan kita dengan denyut nadi. Sesudahnya, kita bertemu bagai angin mengecup pucuk daun dan berlalu begitu mudah. Dan kita pun bertemu lagi dengan perasaan yang asing hingga kita begitu sulit memahami siapa diri kita sebenarnya. Di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Di penjuru ruang kosong itu bergantung bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan lain, mengalirkan irama-irama lembut Beethoven atau Pavarotti. Irama itu menyayat-nyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru. Bagaikan sepasang angsa putih yang menari-nari di bawah gemerlap cahaya langit, sejarah itu terus ditulis berkepanjangan. Lewat ratusan kitab laksa aksara, namun setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Setiap pelayaran ada pelabuhan singgahnya. Setiap cuaca benderang niscaya ditingkahi temaram bahkan kegelapan. Andai sejarah boleh terus diperpanjang membawa mitos dan legendanya, maka dirimu boleh jadi termaktub pada pohon ranji sejarah itu. Boleh jadi kau akan tampil sebagai permasyuri atau tuanku putri yang molek. Mungkin berada di bawah bayang-bayang engkau, Putri Hamidah, Puan Bulang Cahaya, ataupun siapa saja pernah menyusung regalia kerajaan yang membesarkan marwah perempuan. Aku tiba-tiba jadi kehilangan sesuatu yang begitu akrab di antara kutub-kutub kosong itu. Kusebut saja kutub rindu. Aku tak mungkin menuangkan tumpukan warna di kanvas yang penuh garis dan kata, ibarat sebab lukisan agung ini tak kunjung selesai. Masih diperlukan banyak sentuhan kuas dan cairan cat warna-warni hingga lukisan ini mendekati sempurna. Kita telah menggoreskan kain kanvas kosong itu sejak mulai hingga waktu jeda yang tanpa batas. Masih ingatkah kau bagaimana langit-langit kamar itu dipenuhi getar dan kabar? Tiap pintu dan tingkap dipenuhi ikrar kita. Dan bola lampu temaram memburaikan janji-janji. Sebuah percintaan agung sedang dipentaskan di bawah arahan sutradara semesta. Kau membilang cikan air yang berjatuhan di danau kecil di sudut pekarangan jiwa dalam kecupan dan harum mawar. Bahkan tubuh kita terguyur di embun
yang terbang menembus kisi-kisi tingkap hingga tubuh kita jadi dingin. Malam-malam penuh mimpi dan keceriaan, bagai sepasang angsa yang mengibas-ibaskan bulu beningnya. Kau redupkan cahaya lampu di tiap penjuru hingga sejarah dapat dituliskan secara khidmat dan penuh makna. Kau menatap langit-langit kamar sambil membisikkan untaian puisi yang kau tulis dengan desah nafasmu. Kau merecup semua getar irama percintaan itu tiada batas. Malam itu siapapun tak butuh matahari. Sebab ada bulan yang bersaksi. Kita hanya butuh setitik cahaya. Selebihnya sunyi menyebat. Kita dan tiupan angin melompat lewat kisi-kisi jendela yang agak terdedah. Dengan apakah kulukiskan pertemuan kita kekasih? Caril sempat bertanya seketika. Tak cukupkah teman memberi makna katamu? Dan isyarat sepasang angsa yang saling menggosokkan paru-parunya. Bagaikan peladang, kita pun sudah pula bertanam dan menebar benih. Kelak, katamu, akan ada buah yang bakal dipetik sebagai kebulatan hati yang begitu mudah terjadi, tanpa paksa dan janji. Dan kita pun terus saja bertanam agar daun-daun yang bertumbuh kelak dapat menangkap fotosintesis matahari. Di tiap helai daun itu bermunculan nama kita sebagai sebuah keadilan. Andai matahari tak terbit lagi saat lagi merona, kita masih menyimpan sedikit cahaya di helai-helai daun yang berguncang, dihembus angin sepanjang hari. Sungguh, matahari tak terbit pagi ini. Bagai aku kehilangan dirimu yang berhari-hari menangkap cahaya hingga memamerkan kelopak bunga di jiwa. Percintaan ini penuh wangi dan bunga. Penuh hijau daun dan kupu-kupu yang menyemai spora di mahkota bunga. Begitulah saat kau berada jauh kembali ke garis hidupmu. Aku begitu ternganga sebab cahaya tak ada. Memang tak pernah matahari tak terbit membumi. Tapi bagi kita, kala berada jauh, keadaan begitu gelap dan sunyi tiba-tiba. Kita merasa begitu kehilangan. Kita merasa ada yang terenggut tanpa sengaja. Serasa ada yang tercabut dari akar yang semula menghujam jauh di tanah. Kita bagaikan orang yang tak punya pilihan saat berada di persimpangan tak bertanda. Syukurlah, kita tak pernah kehilangan arah tempat bertuju di perjalanan berikutnya. Hidup ini penuh gurindam dan bidal Melayu yang memagari ruang dan langkah kita menuju titik terjauh yang harus dilompati. Kata-kata yang berdesakan di bait puisi dan lirik lagu menebar wangi hari-hari. Takkan kutemui wanita seperti dirimu. Takkan kudapatkan rasa cinta ini. Kubayangkan bila engkau datang, kupeluk bahagiakan daku, kuserahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hatiku. Suara Ari Lasso lewat penjaga hati. Itu mengalir pelan-pelan dari tembok-tembok kegelapan yang mengepungku. Benar kata emak dulu. Kita akan tahu makna sesuatu ketika ia telah berlalu. Apalagi berada jauh yang tak tersentuh. Matahari tak terbit pagi ini. Begitulah kita merasakan saat diri kita berada di kutub yang berjauhan. Diperlakukan garis waktu untuk mempertemukan kedua tebing kutub itu. Atau kita harus kuat menerangi laut salju yang kental, atau menyelam di bawah bongkahan es yang dingin menyengat tubuh. Begitu diperlukan segala daya untuk menemukan sesuatu yang lenyap begitu cepat saat diri memerlukan setitik cahaya. Apa perasaanmu kini? Kau telan kesendirian itu di kejauhan
sambil berharap matahari akan bercahaya segera menerangi kisi-kisi hati yang tersapu luka rindu kita. Andai kita bisa menolak gumpalan awan dan menyeruakan matahari kembali. Begitulah takdir yang hendak kita bentangkan di kitab sejarah sepanjang masa. Tapi kita akan cepat lelah. Menyeruakan awan untuk menyembulkan garang matahari bukanlah hal yang mudah. Kita butuh sejuta tangan dan cakar untuk menaklukkan segenap awan dan matahari itu. Kau ingat kan kisah Case dan Layla atau Romeo dan Juliet yang memburaikan banyak kenangan bagi jutaan orang? Kau pun ada dalam bagian kisah yang tak pernah lekang di panas dan lapuk di hujan itu. Selalu ada manik-manik kasih mengalir di samudra kehidupan yang menghaluskan. Meski kadangkala suaramu tersekat, melempar tanya kala anugerah kasih ini terbit di ujung usia. Tak bolehkah kita mereguk kebahagiaan di sisa waktu yang masih tersedia meski semua jalan yang terbuka di depan bagai tak berujung jua? Aku takut bila aku berubah, tapi tak akan pernah, pangeranku. Ucapmu pelan. Garis panjang waktu itu mendedahkan kemungkinan-kemungkinan yang sulit diraba. Banyak ancaman yang siap mengepung kita hingga merobek tabir setia. Ya, kesetiaan tak kasat mata. Hanya ada di balik hati. Ingin aku menyenguk bilik hatimu setiap saat. Tapi tak bisa. Pintu hati itu tak setiap waktu bisa dibuka. Andai kau bangun esok pagi, nankah selalu matahari akan terbit seperti janji yang diucapkannya pada semesta? Di helai cahaya matahari itu, selalu ada kehangatan yang meresap di keping-keping jiwamu. Sekian cerpen dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.